Satu hari ada seorang pemuda dari Yaman sedang menggendong ibunya tawaf di sekitar Ka'bah. Pemuda ini datang kepada sahabat Abdullah ibnu Umar. Sahabat ini pun bertanya, "Wahai ibnu Umar, aku telah menggendong ibuku jauh lebih lama daripada beliau menggendongku. Kalau seorang ibu menggendong anaknya 2 tahun, 3 tahun, anak ini menggendong ibunya puluhan tahun." Pemuda ini pun mengatakan, "Wahai ibnu Umar, aku datang dari Yaman ke kota Mekah 1000 kilo lebih. Aku jadikan punggungku sebagai kendaraan dari ibuku. Aku tawaf, aku juga bawa ibuku di atas punggungku. Aku sa'i, aku juga bawa ibuku di punggungku. Fahal ana mujaziha?" Wahai ibnu Umar, apakah pengorbananku ini sudah bisa menebus? Apakah pengorbananku ini sudah bisa membalas jasa ibuku? Apa kata ibnu Umar? Wala bizafrati wahidah. Puluhan tahun engkau menggendong ibumu, tidak bisa membalas jasa beliau, walaupun hanya satu hentakan nafas ketika beliau akan melahirkan engkau. Lihatlah Maryam rahimahullah alaihassalam, ibunda daripada Nabi Isa. Ketika datang waktu melahirkan Nabi Isa, beliau yang hidup di Masjidil Aqsa, fantabadat bihi makanan syarqiyah. Beliau harus menuju ke timur, meninggalkan Yerusalem, lalu beliau datang ke Bethlehem. Di Bethlehem begitu luar biasa sakit beliau ketika akan melahirkan Nabi Isa. Maka beliau kemudian bersandar ke pokok kurma, lalu mengatakan, "Ya laitani mitu qabla hada." Ya Allah, sekiranya engkau berkenan mewafatkan aku sebelum waktu melahirkan anakku ini. Itulah penderitaan ibu kita. Namun betapa sering kita balas jasa beliau dengan kata-kata kasar yang terlontar dari lisan kita. Betapa sering tingkah laku kita yang menyakiti hati keduanya. Sejak hari pertama kita di dalam rahimnya, siang malam beliau menghampar sajadah, berdoa agar kita bisa lahir dengan selamat. Setelah lahir beliau membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ketika beliau wafat, seberapa sering kita mendoakan beliau.
Salat Id akan dimulai pukul 6.15. La
gitu. Untuk diketahui bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Fitri 2 rakaat dengan rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Istawu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan wa shaybah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke atas mimbar di Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau berkata, amin, amin, amin. Para sahabat pun bertanya dan keheranan, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Tidak ada orang yang berdoa, tidak ada suara yang terdengar, namun kau mengaminkan sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian menjawab, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar di Masjid Nabawi ini, malaikat Jibril datang kepadaku. Jibril berkata, Rahima anfum ri'in dakhala Ramadhana fa kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian keluar darinya sementara dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Aminkan wahai Muhammad. Lalu aku pun mengaminkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Idul Fitri, lihatlah bagaimana malaikat Jibril yang mendoakan kecelakaan di sini bukan manusia biasa yang penuh dengan dosa dan maksiat seperti kita, tapi yang berdoa di sini adalah malaikat Jibril, dan yang mengaminkan juga bukan manusia biasa. Yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa meruginya apabila kita masuk di waktu Idul Fitri ini sementara Allah belum berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menundukkan kota Mekah, Allah memerintahkan kepada beliau, fasabbih, hendaknya engkau bertasbih kepada Allah, wastaghfir, dan memintalah ampunan kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena mengharapkan pahala dari Allah dan keimanan kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Setelah kita masuk di hari raya ini, kewajiban kita adalah memperbanyak syukur dan memperbanyak istighfar kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Adapun amin yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku naik 1 tangga lagi di mimbar Masjid Nabawi, malaikat Jibril datang. Lalu Jibril berkata, Rahima anfum ri'in adraka walidayhi au ahaduhuma. Sungguh celaka seorang manusia yang mendapatkan ayah dan ibunya masih hidup, falam yudkhilahul jannah, namun dia tidak bisa berbakti kepada keduanya dan dia tidak bisa masuk ke dalam surga Allah. Malaikat Jibril mendoakan celakalah, dan Nabi Muhammad mengaminkan amin. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban kita setelah mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada ayah dan ibunya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan bakti dan perbuatan terbaik dari diriku? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat bertanya lagi, thumma man ya Rasulullah, lalu siapa ya Rasulullah? Kedua kalinya beliau masih menjawab, ummuka, ibumu. Ketiga kali sahabat bertanya kembali, thumma man ya Rasulullah, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Para ulama mengatakan kita wajib berbakti kepada ibu 3 kali lebih utama daripada kepada seorang ayah, karena ibu mengalami penderitaan yang tidak dialami oleh seorang ayah. Ketika beliau mengandung kita, ketika beliau melahirkan kita, dan ketika beliau menyusui kita, semua itu tidak pernah dialami oleh laki-laki. Ketika kita berada di dalam kandungannya, sejak hari pertama kita sudah menyiksa ibu kita. Beliau tidak nyaman makan, beliau mulai merasakan mual. Hamalathu ummuhu wahnan, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan berat dan penuh penderitaan. 9 bulan kemanapun ibu kita pergi, beliau selalu membawa kita di dalam rahimnya. Ketika datang waktu melahirkan, ternyata bukan akhir dari penderitaan. Ketika ibu kita akan melahirkan kita, nyawa beliau pertaruhkan, sampai disifati di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. Betapa banyak seorang ibu melahirkan anaknya lahir selamat, sementara dia merenggang nyawanya. Satu hari ada seorang pemuda dari Yaman sedang menggendong ibunya tawaf di sekitar Ka'bah. Pemuda ini datang kepada sahabat Abdullah ibnu Umar. Sahabat ini pun bertanya, wahai ibnu Umar, aku telah menggendong ibuku jauh lebih lama daripada beliau menggendongku. Kalau seorang ibu menggendong anaknya 2 tahun, 3 tahun, anak ini menggendong ibunya puluhan tahun. Pemuda ini pun mengatakan, wahai ibnu Umar, aku datang dari Yaman ke kota Mekah 1000 kilo lebih. Aku jadikan punggungku sebagai kendaraan dari ibuku. Aku tawaf, aku juga bawa ibuku di atas punggungku. Aku sa'i, aku juga bawa ibuku di punggungku. Fahal ana mujaziha. Wahai ibnu Umar, apakah pengorbananku ini sudah bisa menebus? Apakah pengorbananku ini sudah bisa membalas jasa ibuku? Apa kata ibnu Umar? Wala bizafrati wahidah, puluhan tahun engkau menggendong ibumu tidak bisa membalas jasa beliau, walaupun hanya 1 hentakan nafas ketika beliau akan melahirkan engkau. Lihatlah Maryam rahimahullah alaihassalam, ibunda daripada Nabi Isa. Ketika datang waktu melahirkan Nabi Isa, beliau yang hidup di Masjidil Aqsa, fantabadat bihi makanan syarqiyah, beliau harus menuju ke timur, meninggalkan Yerusalem, lalu beliau datang ke Bethlehem. Di Bethlehem begitu luar biasa sakit beliau ketika akan melahirkan Nabi Isa, maka beliau kemudian bersandar ke pokok kurma, lalu mengatakan, ya laitani mitu qabla hada, ya Allah, sekiranya engkau berkenan mewafatkan aku sebelum waktu melahirkan anakku ini. Itulah penderitaan ibu kita. Namun betapa sering kita balas jasa beliau dengan kata-kata kasar yang terlontar dari lisan kita. Betapa sering tingkah laku kita yang menyakiti hati keduanya.
Sejak hari pertama kita di dalam rahimnya, siang malam beliau menghampar sajadah, berdoa agar kita bisa lahir dengan selamat. Setelah lahir beliau membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ketika beliau wafat, seberapa sering kita mendoakan beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, turfa'ul janazatu darajatuha. Ada jenazah yang selalu diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika penduduk-penduduk kubur yang lain disiksa pagi dan sore, jenazah ini diangkat derajatnya. Dia pun bertanya, ya Rabb, ayu syai'in hadza? Ya Allah, amalan saya yang mana yang menjadikan kau berkenan mengangkat aku? Allah tidak menjawab karena puasamu. Allah tidak menjawab karena haji dan umrohmu. Allah tidak menjawab karena tarawih dan sholat malammu. Jawaban Allah hanya satu. Aku berkenan mengangkat derajatmu karena masih ada di antara putra putrimu di muka bumi yang menengadahkan tangannya memintakan maghfirah dan ampunan untukmu. Betapa lalainya kita mendoakan beliau. Hari ini, hari yang suci ini, sejak kita bangun, berapa banyak kita memintakan maghfirah untuk ayah dan ibu kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima amal-amal kita di bulan puasa. Allahumma sholli ala habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang suci ini ya Allah, hamba-Mu teringat begitu banyak dosa-dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Allah, turunkan kasih sayang-Mu pada kami. Tutup rapat-rapat aib-aib dan dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, jika Engkau tidak sayang pada kami, satu kemaksiatan yang kami lakukan Kau buka, niscaya akan merusak rumah tangga kami, merusak nama baik kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau letakkan di dalam hati kami kedengkian bagi saudara-saudara kami yang seiman dan seislam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami memiliki kedua orang tua, ayah dan ibu yang bersusah payah mengandung kami, yang bersusah payah melahirkan kami, yang bersusah payah membesarkan kami. Ya Allah, kami teringat begitu banyak kata-kata kasar yang keluar dari lisan kami yang menyakiti hati beliau, sikap dan tingkah laku kami ya Allah yang menyinggung perasaan beliau. Maka ya Allah, di hari raya ini, ketika Engkau berjanji akan mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, limpahkan kasih sayang-Mu kepada keduanya, sebagaimana keduanya telah mendidik dan membesarkan kami dengan penuh kasih dan sayang. Ya Allah, jika ada di antara kedua orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usia beliau, berikan kesehatan pada beliau ya Allah, berikan kami kekuatan untuk berbakti kepada beliau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah wafat, kami berdoa kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah dan ibu kami, maafkan kesalahan-kesalahan beliau, jadikan kuburan beliau ya Allah sebagai salah satu taman dari taman-taman surgamu. Jangan Kau jadikan kuburan ayah atau ibu kami sebagai salah satu lubang dari lubang neraka. Luaskan kuburan beliau ya Allah, luaskan kuburan beliau ya Allah, luaskan dan sinari kuburan beliau ya Allah. Banyak kenangan manis kami bersama beliau, terutama di hari raya. Kami sangat kangen untuk berkumpul dengan beliau ya Allah. Kumpulkan kembali kami kelak di dalam surgamu bersama ayah kami, ibu kami, istri kami, suami kami, dan putra-putri yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ibadah puasa kami ya Allah, solat kami, tarawih kami sebagai ibadah yang Engkau hargai. Allahumma a'id alaina ramadana a'waman adida wa nahnu fi sihhatin wa afiyah.
Dan ya Allah, kembalikan kepada kami bulan Ramadan di tahun-tahun yang mendatang, dan kami dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, kami mohon surgamu tertinggi, surga Firdaus. Jadikan kami sebagai pendamping Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hadiahkan kepada kami putra dan putri yang soleh dan soleha. Hadiahkan kepada kami anak-anak yang bisa menjaga nama baik kami, anak-anak yang mau merawat kami di masa tua kami dengan penuh kesabaran, anak-anak yang mau mendoakan kami setelah kami terbujur kaku di dalam kubur kami. Ya Allah, ya Allah, hadiahkan kepada kami kebahagiaan di muka bumi ini, dan begitu juga di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. King.